Setelah Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, memberhentikan dengan tidak hormat Ketua MK Anwar Usman di tengah kontroversi mengenai keputusan MK tentang pembatasan usia calon presiden dan calon wakil presiden, tingkat elektabilitas Prabowo Subianto dan Raka Buming justru mengalami kenaikan. Sementara itu, tingkat elektabilitas Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan, dan tingkat elektabilitas Anies Baswedan dan Cak Imin mengalami kenaikan walaupun tidak begitu signifikan dan masih tetap berada di urutan ketiga seperti pada survei-survei yang dilakukan selama ini. Sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi ini mencuat dan sebelum Raka Buming diumumkan menjadi cawapres Prabowo, Ganjar Pranowo selalu mengungguli Prabowo Subianto dalam hampir setiap survei yang dilakukan. Walaupun ini merupakan survei dan antara satu dengan yang lainnya bisa berbeda, tapi perbedaan itu tidak akan begitu signifikan dan dianggap sudah bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tentu kondisi ini mengejutkan semua orang karena merupakan antitesis dari dugaan banyak pihak bahwa keputusan MK ini akan menurunkan atau mengurangi popularitas Jokowi yang secara langsung berdampak negatif terhadap pencalonan Raka Buming. Nah, banyak dugaan bahwa Raka Buming itu justru tidak akan dicalonkan kalau MK menjatuhkan sanksi terhadap pamannya, yaitu Anwar Usman. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa kondisi ini merupakan antitesis dari apa yang diperkirakan secara luas oleh masyarakat, baik di media sosial maupun dalam percakapan sehari-hari. Ada beberapa hipotesis yang bisa kita lakukan. Yang pertama, Jokowi ini mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dengan rakyat, karena rakyat menganggap bahwa Jokowi berhasil melakukan pembangunan yang bisa dinikmati secara langsung oleh rakyat. Seperti pembangunan desa melalui dana desa. Kita tahu bahwa desa sekarang, masyarakat desa sudah mengalami taraf kehidupan yang semakin meningkat. Pembangunan infrastruktur telah memperlancar konektivitas antara satu desa dengan desa lain dan antara desa dengan kota atau sebaliknya, sehingga memperlancar mobilitas penduduk dan produk-produk pertanian sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang lain lagi, Presiden Jokowi dianggap memperlakukan seluruh masyarakat Indonesia di seluruh daerah dengan perlakuan yang sama. Yang dilihat misalnya dari disamakannya harga minyak atau BBM dan harga semen di Papua dengan di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan keadilan dan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Ada juga hasil pembangunan, yaitu adanya jaminan kesehatan berupa BPJS dan program pencegahan stunting, kemudian adanya berbagai macam beasiswa, dan
di antaranya ada Kartu Indonesia Pintar. Ini langsung bisa dirasakan oleh masyarakat yang tidak pernah dirasakannya pada periode-periode presiden terdahulu, mulai dari Orde Baru sampai Reformasi. Jadi masyarakat tidak tertarik dengan apa yang terjadi pada keluarga Jokowi yang kini secara luas dikatakan membangun dinasti politik. Masyarakat tidak begitu tertarik dengan itu, tapi mereka tertarik pada hal-hal yang bisa mereka nikmati secara langsung dan secara nyata. Ini tidak perlu digambarkan atau dijelaskan secara statistik dengan menunjukkan angka-angka, walaupun hasil-hasil pembangunan lainnya perlu ditunjukkan dengan data berupa angka. Tapi masyarakat tidak tertarik dengan itu. Umpamanya hilirisasi produk Indonesia, surplus neraca perdagangan Indonesia, pembangunan bandara, rel kereta api, objek wisata modern yang mengantar Indonesia setara dengan negara-negara tetangga. Tidak perlu dijelaskan sama masyarakat. Di samping itu, masyarakat juga tidak tertarik dengan bahwa selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, dana pembangunan yang tadinya 70% dialokasikan untuk Pulau Jawa, kini bergeser ke luar Pulau Jawa. Jadi di Pulau Jawa 30% dan di luar Pulau Jawa menjadi 70%. Tapi bagi masyarakat itu tidak terlalu penting. Sekali lagi yang paling penting adalah apa yang dapat dirasakannya secara nyata. Selanjutnya, diperkirakan bahwa raka booming itu akan tidak jauh berbeda pada Presiden Jokowi yang secara ikhlas membangun Indonesia dan dengan sepenuh hati dan bekerja keras membangun kesejahteraan Indonesia. Jadi tingkat elektabilitas Prabowo dan raka booming pun tidak mengalami penurunan di tengah adanya berbagai masalah dalam dinasti Jokowi. Di samping itu, kalau tadinya Ganjar Pranowo bisa unggul di tengah generasi milenial dan Gen Z, ternyata bisa direbut oleh raka booming yang juga generasi milenial atau generasi yang masih muda. Yang tadinya Ganjar Pranowo bisa menguasai jajak pendapat tentang generasi muda ini, sekarang sudah direbut oleh raka booming. Ini penyebabnya. Seterusnya, kita melihat bahwa Indonesia masih menginginkan dilanjutkannya pembangunan yang telah membuahkan hasil pada masa pemerintahan presiden yang akan datang. Mereka tidak mau peduli dengan hiruk pikuk politik karena mungkin mereka tidak well informed. Jadi mereka apa yang bisa dirasakan secara nyata itu yang mereka lakukan.
Apakah ini sudah merupakan final? Apakah masih ada celah-celah bagi cawapres dan capres lainnya untuk mengungguli pasangan Prabowo dan Raka Buming? Ya, sudah barang tentu terbuka lebar. Misalnya, bagaimana kita atau pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini menjual gagasan atau pesan yang tidak bersifat ilusi atau halusinasi, yaitu pembangunan yang bisa secara nyata dilakukan oleh pemerintah yang akan datang dan bermanfaat langsung kepada kehidupan masyarakat. Nah, ini misalnya gagasan-gagasan capres dan cawapres harus dijual dengan mengevaluasi proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Mereka harus mengakui keberhasilan pembangunan itu, tetapi juga mereka harus mampu mengevaluasi dengan menunjukkan sisi kelemahan dan sisi mana yang perlu dipertahankan, perlu dimodifikasi, dan perlu ditingkatkan. Ini harus dilakukan. Jadi tidak boleh menjual hal-hal yang bersifat abstrak. Calon presiden dan calon wakil presiden yang akan datang harus mengakui bahwa pembangunan yang telah dilakukan selama ini sudah berada pada track yang benar dan harus dilanjutkan. Tetapi harus juga tidak 100% mendukung pembangunan tersebut tanpa melakukan perubahan-perubahan dan terobosan-terobosan sesuai dengan kebutuhan pada era digitalisasi dan era globalisasi ini. Itu sangat penting. Kita lihat misalnya ketika Presiden Amerika Serikat George Bush terpilih menjadi presiden yang ke-43, dia mengatakan bahwa pembangunan yang telah dilakukan selama ini sudah bagus. Tetapi kita masih perlu berbuat lebih bagus dari situ lagi. Kita perlu ubah di sisi ini. Kita perlu tingkatkan di sisi ini. Lalu, Presiden Bush itu bisa mempengaruhi persepsi masyarakat atau pemilu untuk memilih dirinya. Ini yang penting. Contoh yang lain, Joe Biden bisa mengalahkan Donald Trump karena dia menunjukkan sisi-sisi yang baik dan sisi-sisi yang kurang baik yang harus diperbaiki dalam pemerintahannya. Dia umpamanya misalnya mengatakan bahwa Presiden Donald Trump tidak berbuat maksimal untuk menanggulangi masalah COVID-19. Bahkan dia sendiri menunjukkan contoh yang tidak baik dengan tidak mau memakai masker dan melakukan vaksinasi. Dia mengatakan bahwa dia telah membuat satu tim, yaitu tim pakar yang bisa memberantas COVID ini, sedangkan Donald Trump sama sekali menganggap bahwa dia lebih unggul daripada
pakar-pakar di Amerika Serikat. Nah, pada saat ini sangat dibutuhkan atau sangat menghangat karena sedang dialami oleh rakyat Amerika, maka Joe Biden bisa menarik minat, menarik simpati para pemilih untuk memilihnya. Seperti ini yang perlu kita lakukan. Kita mengatakan bahwa menunjukkan kelemahan pemimpin terdahulu atau saingan sama sekali tidak selalu bermakna kampanye hitam atau black campaign. Kalau kelemahan dan kekurangan calon-calon lainnya atau pemerintahan terdahulu bisa dibuktikan secara konkret, maka itu akan menarik simpati masyarakat. Tapi kalau sebaliknya, yang kita namakan itu black campaign, itu akan menjauhkan para pemilih dari Anda yang tadinya Anda dipilih oleh masyarakat pemilih sebelum dilakukannya pemilihan. Bisa menjauh ini. Jadi itu bukan black campaign. Bukan hanya di bidang program, bahkan masalah pribadi yang dianggap tidak beretika, tidak mempunyai standar moral atau nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moral yang universal bisa ditunjukkan, tetapi bukan merupakan fitnah. Ini sangat penting. Di samping itu, para capres dan cawapres bisa menawarkan gagasan kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, umpamanya generasi milenial dan generasi Z, akan memberikan perhatian yang lebih besar kepada perkembangan mereka dan mengadopsi semua kecenderungan dinamika pikiran mereka. Bisa juga dijual gagasan mengenai bagaimana melindungi penduduk berusia lanjut atau lansia. Bisa juga bagaimana meningkatkan perhatian kepada balita, anak di bawah 5 tahun. Bisa bagaimana memperlakukan perempuan secara lebih bermartabat. Bisa. Walaupun itu kedengarannya seperti membuat segregasi, tapi ini adalah isu-isu yang populer karena membangun komponen-komponen ini, mereka masing-masing akan menjadi kuat. Dan dengan kuatnya masing-masing komponen ini, maka bangsa Indonesia akan kuat. Yang tidak bisa dilakukan adalah menjual gagasan yang sudah secara transparan atau kasat mata menimbulkan semacam divisi antara kelompok masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lain. Umpamanya konflik di Timur Tengah. Kalau ditanya masyarakat Indonesia, khususnya para calon pemilih, di posisi mana mereka, tentu ini akan terbagi dua. Dan kalau ini terbagi dua, tentu sangat merugikan apabila kita meniadakan atau melupakan satu kelompok pendukung atau penentang dari
masalah ini. Ini akan merugikan pasangan Anda. Walaupun Anda mau merebut kekuasaan atau mau merebut suara dari kelompok mayoritas, jangan lupakan atau jangan membuat sesuatu asumsi negatif bagi kelompok yang minoritas. Karena itu akan merugikan Anda. Katakanlah misalnya 70% kaum mayoritas di Indonesia. Yang 70% ini kan sudah terbagi 3 oleh ketiga capres dan cawapres ini. 30% lagi kalau diabaikan ini akan sangat merugikan. 50% tadi saja dari 30% minoritas ini ditambahkan dengan perolehan suara dari yang mayoritas. Katakanlah 40%. Kalau ditambah dengan 15% penduduk, yaitu 50% dari 30%, maka dia atau pasangan ini akan menang dalam 1 putaran, setidaknya akan menang dalam 2 putaran. Jadi mari kita bangun suatu yang membuat masyarakat pemilih simpati kepada kita dengan slogan-slogan dan pesan-pesan yang memotivasi dirinya. Ini sangat penting kita lakukan. Jadi setelah itu tadi saya katakan bahwa evaluasi terhadap pemerintahan sebelumnya juga sangat penting, sangat sentral. Karena tidak ada yang sempurna. Katakanlah Jokowi telah berhasil melakukan pembangunan yang revolusioner dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Ini adalah credit point bagi pemerintahan Jokowi. Tetapi tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa misalnya melihat sisi kelemahannya yang perlu diperbaiki. Umpamanya pada pemerintahan Jokowi ini kurang maksimal melakukan perlindungan terhadap umat beragama. Sehingga sering terjadi pembakaran rumah ibadah dan persekusi. Ini bisa dinilai oleh calon-calon presiden dan calon wakil presiden. Dan menjanjikannya bahwa kalau terpilih, praktek seperti ini akan diakhiri. Dan saya rasa mayoritas masyarakat Indonesia akan mendukung program seperti itu. Jadi jangan kita misalnya menyatakan sesuatu yang meniadakan atau mengabaikan kelompok masyarakat tertentu sekalipun minoritas. Anda mungkin bisa mengatakan bahwa saya berbicara kepada komunitas penganut agama ini, penganut filsafat ini, dengan identitas suku ini. Jadi saya tidak bicara atau kami tidak bicara kepada kelompok-kelompok di luar itu. Ya, Anda boleh mengatakan itu. Tetapi ingat bahwa media sosial ini sangat cepat untuk merekam apa saja yang dikatakan oleh calon wakil presiden, dan ini akan disebarkan dari mulut ke mulut dan akan mudah beredar. Jadi, juallah
gagasan yang konstruktif. Karena Anda kalau menjual gagasan yang destruktif dan mengabaikan kelompok masyarakat tertentu, Anda berada di pihak yang rugi. Pemerintahan Jokowi misalnya masih bisa dikritik dan menawarkan solusi, umpamanya tingginya harga bahan-bahan kebutuhan pokok dibanding dengan pendapatan. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ini sangat positif, ini sangat menyentuh masyarakat. Strategi seperti ini jauh lebih penting daripada strategi-strategi lainnya seperti kampanye non-verbal, pembuatan spanduk, pembuatan iklan di medsos, demonstrasi, dan penamaan pasangan Anda, pakaian yang Anda kenakan, dan gaya berbicara yang Anda gunakan. Jauh lebih baik strategi yang memilih diksi verbal yang sangat menyentuh seluruh masyarakat tanpa ada yang diabaikan. Nah, ini yang penting direnungkan sebelum berlangsungnya Pilpres Februari 2024. Terima kasih.